Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Kamis 20 Mei 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Kita diingatkan bahwa Yesus Kristus selalu setia pada mereka yang melayani Dia. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Cinta-Mu kepada kami sungguh luar biasa. Pada perjamuan akhir sebelum Engkau memberi diri-Mu jadi korban tebusan jiwa kami, Engkau berdoa bagi para murid-Mu, termasuk untuk kami, agar tetap teguh dalam iman kepadamu. Tuhan, semoga kami pun tetap mencintai Engkau dan tetap setia menjalankan perintah-Mu. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 17 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Dimuliakanlah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Yesus Kristus selalu setia pada mereka yang melayani Dia. Lewat Injil hari ini, kita masih mendengar Yesus Kristus mendoakan para murid-Nya. Doa Yesus ini dimuat dalam seluruh bab 17, ayat 1 sampai 26. Doa ini diucapkannya pada malam perjamuan terakhir sebelum Dia ditangkap. Dalam Injil Yohanes bab 18, sampai bab 19 berisi cerita tentang Yesus ditangkap, dihadapkan ke Hana,
ke Pilatus, dihukum mati, disalibkan, dan mati di kayu salib. Dalam perjamuan terakhir, Yesus memberi dirinya jadi makanan rohani bagi para muridnya. Yesus rupanya dia juga sudah melihat apa yang akan terjadi ke atas para muridnya sesudah ia ditangkap, dihukum mati, dan mati di kayu salib. Dia sudah membayangkan ketakutan para muridnya. Sadar akan keterbatasan para muridnya, kini dia memohon kepada Bapanya untuk menjaga mereka. Dia sudah memperingatkan Petrus bahwa setan akan menggodai dia, sehingga dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi karena Yesus sudah mendoakan Petrus, makanya Petrus kembali bertobat dan tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhannya. Kita baca perkataan Yesus ini dalam Injil Lukas bab 22 ayat 31-32 yang berbunyi, Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut engkau, memenampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus sangat mencintai Simon Petrus. Dia sangat memahaminya karena doa Yesus, maka mereka semua tetap bersatu sesudah Yesus ditangkap dan wafat. Ini inti doa Yesus adalah agar para muridnya tetap kuat dalam iman dan tetap bersatu sebagai saudara. Dalam bacaan pertama hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul, bab 22 ayat 30 dan bab 23 ayat 6-11, di sana diceritakan bagaimana Paulus diteguhkan oleh Tuhan sewaktu dia ditangkap oleh orang Yahudi. Pada malam berikutnya Tuhan berdiri di sisinya dan berkata, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma. Itulah Yesus selalu mendoakan para muridnya, terlebih bagi mereka yang lagi menjalankan tugas pelayanannya. Dia akan selalu hadir bersama mereka dan memberi mereka kekuatan dan kesabaran. Kita ingat pengalaman para muridnya yang lagi terapung di tengah laut karena angin ribut dan gelombang tinggi. Sementara Yesus lagi berdoa sendirian di gunung, Yesus tahu apa yang sedang dihadapi para muridnya. Yesus datang berjalan di atas laut dan memberi mereka peneguhan, katanya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu ia naik ke perahu mendapati mereka dan angin pun redahlah. Kita baca di Markus bab 16 ayat 50-51. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia tidak pernah melupakan para muridnya, terlebih bagi mereka yang selalu setia menjalankan tugasnya. Ia sangat mencintai muridnya dan selalu mengharapkan agar kita selalu setia padanya dan menjalankan tugas yang dipercayakannya kepada kita. Bagaimana dengan pengalaman iman kita? Masih ingatkah kita akan pengalaman iman yang indah dan kita sungguh percaya bahwa pengalaman indah itu adalah karena berkat bantuan Tuhan kita? Tuhan selalu memberi kita mujizat setiap hari. Lihatlah apa yang terjadi setiap hari dalam hidup kita dengan kacamata iman. Semakin kita melihatnya dengan kacamata iman, maka jiwa kita pun akan selalu siap memuji dan memuliakan Tuhan. Percayalah selalu bahwa Tuhan mengayomi kita dan memberi kita kekuatan. Bersama Bunda Maria kita berdoa, Tuhan, teguhkanlah iman kami. Semoga kami selalu setia padamu dan senantiasa dengan penuh tanggung jawab menjalankan perintah-Mu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka-mereka yang lagi sakit dan mengalami kesulitan, dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.